Hai teman-teman semua, selamat siang. Selamat siang juga buat Pak Antoni. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai STP Sahid Jakarta. Kami akan memperkenalkan diri. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Erlinda Setiabudi selaku Ketua Kelompok 3 dengan NIM 68202010. Perkenalkan, nama saya Renaldo Ivan Pradipta dengan NIM 68202045. Perkenalkan, nama saya Aldi Adika Tantra dengan NIM 68202063. Perkenalkan, nama saya Jonathan Saul Kawalot, NIM 68202095. Perkenalkan, nama saya Eliza Regina Putri Harlin, NIM 68202135. Latar belakang STP Sahid Jakarta. Pada tanggal 23 Maret 1983, didirikan Lembaga Pendidikan Tinggi yang diberi nama Akademi Perhotelan dan Pariwisata Sahid atau APP Sahid. Berdasarkan surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperoleh status terdaftar. Pada awal tahun 1987, Akademik Perhotelan dan Pariwisata diubah menjadi Universitas Sahid dengan fakultas non-gelar untuk pendidikan perhotelan dan pariwisata. Sebagai dekannya Bapak Dr. Subandi. Tetapi pada tahun 1990, pemerintah menyatakan tidak ada lagi fakultas non-gelar dalam sistem pendidikan tingkat nasional. Sehingga sejak 1 Januari 1991, fakultas non-gelar diubah kembali menjadi Akademik Perhotelan dan Pariwisata Sahid. Berdasarkan surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 2 Januari 1992, perubahan bentuk fakultas non-gelar pariwisata menjadi Akademi Pariwisata Sahid mendapat status diakui untuk kedua jurusannya, yaitu perhotelan dan usaha wisata, baik untuk program diploma 1 maupun diploma 3. Setelah diubahnya kembali fakultas non-gelar di Universitas Sahid menjadi Akademik Perhotelan dan Pariwisata Sahid, Ketua Umum Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Sosial Sahid mengangkat Dr. Iwayan Warsa sebagai Direktur Akademik Perhotelan dan Pariwisata Sahid yang menjabat dari tanggal 22 Juli 1991 sampai 27 Oktober 1994. Semakin berkembangnya sarana dan prasarana serta untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan hasil didik, pada tanggal 9 Mei 1996, Akademik Pariwisata Sahid mendapat status disamakan. Seiring dengan perkembangan pariwisata Indonesia, sejak tanggal 23 Agustus 2000, Akademi Pariwisata Sahid meningkatkan jenjangnya menjadi Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan. Selanjutnya, visi misi STP Sahid Jakarta. Visinya adalah menjadikan Politeknik Sahid sebagai trendsetter pendidikan tinggi vokasi berbasis industri yang unggul, berbudaya, religius, dan memiliki daya saing tingkat nasional maupun internasional. Misinya, di sini ada beberapa misi, yaitu yang pertama, menyelenggarakan pendidikan vokasi dengan jenjang diploma, magister terapan, dan dokter terapan dengan kurikulum berbasis okupasi di industri. Yang kedua, menyelenggarakan program pendidikan jarak jauh. Yang ketiga, pengembangan perluasan jejaringan kerjasama dengan industri. Yang keempat, menyelenggarakan penelitian terapan produk unggulan. Yang kelima, menyelenggarakan penelitian terapan. Yang keenam, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan dan peningkatan sumber daya secara nasional dan internasional. Yang ketiga adalah struktur organisasi. Struktur organisasi terbagi atas beberapa bagian.
Yang pertama adalah senat, kedua adalah pimpinan, ketiga akademi, keempat keuangan umum dan kepegawaian, kelima kemahasiswaan dan kerjasama, yang keenam adalah penelitian, informasi dan pengabdian. Kita masuk yang pertama adalah senat. Ketua adalah Neni Wahyuni serta beranggotakan 9 orang. Kedua adalah pimpinan. Pimpinan terdiri atas direktur adalah Neni Wahyuni, wakil direktur bidang akademi Dr. Derinta Entas SEMM, wakil direktur bidang keuangan umum dan kepegawaian Murhadi Eskom MM, biro penjamin mutu adalah Suci Sandi Wahyuni STP MM. Yang ketiga adalah akademi. Ketua program studi perhotelan Niko Gana Saputra SST PAR. Serta ketua program studi perjalanan wisata adalah Heru Suryadi SST PAR MM. Kepala Bagian Administrasi Akademi dan Kemahasiswaan Baskoro Harwindito SST PAR MM. Koordinator Training Putih Mina Anjarani SSOS, serta Kepala Bagian Perpustakaan Dr. Andes Marieti MM. Masuk ke keuangan umum dan kepegawaian. Terdiri atas 3 kepala. Pertama, Kepala Bagian Keuangan Mulyati SE. Kedua, Kepala Bagian Administrasi Umum Lulu Sugiharto STR PAR. Terakhir, Kepala Bagian Tata Usaha Kepegawaian Diana Mawati SPD. Yang kelima, kemahasiswaan dan kerjasama. Terdiri Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni adalah Hafiz Alwadi STR PAR. Kepala Bagian Bimbingan dan Konseling. Yang ketiga, Kepala Bagian Marketing dan Hubungan Masyarakat Asmawi SEMM. Dan keempat, Koordinator Kantor Urusan Internasional Putih Minang Anjarani SSOS. Yang keenam, Penelitian Informasi dan Pengabdian. Kepala Bagian Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah Bambang Widodo Eskom MTI. Yang kedua, Unit Penjamin Mutu atau Kepala Bagian Unit Penjamin Mutu adalah Nimade Dwiyana Rasuma Putri. Ketiga, Pusat Komputer atau Kepala Bagian Pusat Komputer adalah Bambang Widodo Eskom MTI. Yang keempat, Lembaga Sertifikasi Profesi atau Koordinator Lembaga Sertifikasi Profesi pihak pertama adalah Heru Suheryadi ST PAR MM. Proses bisnis STP Syahid Jakarta. Yang pertama yaitu penerimaan. Pada tahap pendaftaran, mahasiswa baru mengisi formulir pendaftaran dan diserahkan ke bagian PPMB. Selanjutnya, bagian PPMB akan mengentri data pendaftar dan dimasukkan ke dalam database PMB. Setelah mengisi formulir pendaftaran, mahasiswa baru mengikuti tes masuk. Tes masuk ini menggunakan CBT. Jika lulus tes masuk, mahasiswa mengikuti tes ulang menggunakan CBT dan data yang ada di CBT akan masuk ke dalam database PMB. Setelah lulus tes ulang, PPMB akan mencetak
STD yang akan digunakan untuk pendaftaran ulang mahasiswa. Setelah pada tahap registrasi, mahasiswa baru melakukan pendaftaran ulang ke bagian PPNB. Lalu selanjutnya PPNB akan melakukan validasi kelengkapan berkas. Setelah melakukan validasi kelengkapan berkas, bagian PPNB akan membuat laporan akhir. Dasar database PMB yang ada, pimpinan akan menampilkan perkembangan data pendaftar pada tahap pendaftaran, menampilkan perkembangan nilai tes pada tahap seleksi, menampilkan laporan mahasiswa baru yang diterima pada tahap pengumuman, dan pada tahap pelaporan, pimpinan akan menampilkan laporan asal pendaftar, program penerimaan, rekapitulasi akses PMB, dan analisa laporan PMB. Proses bisnis yang kedua yaitu akademik. Pada saat tahap registrasi akademik dimulai, mahasiswa akan melapor dan membayar uang administrasi akademik. Pada saat yang bersamaan, bagian prodi akan menampilkan laporan MK per prodi. Tahap selanjutnya yaitu pengisian KRS. Mahasiswa setelah melapor dan membayar uang administrasi akademik akan mengisi KRS, kemudian BAAK akan menginput KRS yang sudah diisi oleh mahasiswa ke dalam database akademik. Setelah itu, setelah mengisi KRS, mahasiswa pada tahap selanjutnya mahasiswa akan mengikuti kegiatan perkuliahan. Dan pada tahap yang sama, bagian BAAK akan mencetak MK dan bagian prodi akan menampilkan laporan perkuliahan. Pada tahap selanjutnya yaitu tahap ujian, bagian BAAK akan mencetak kartu ujian, lalu mahasiswa mendapatkan kartu ujian dan bisa mengikuti ujian. Pada tahap pelaporan nilai, bagian BAAK akan menginput nilai ujian yang diterima dari hasil rekap nilai per prodi yang dilakukan bagian prodi. Setelah itu, bagian BAAK akan mencetak KHS dan bagian prodi akan menampilkan IPK per prodi. Pada tahap kelulusan, bagian BAAK akan mencetak transkrip berdasarkan database akademik, lalu mencetak ijazah, dan bagian mahasiswa akan mengikuti wisuda dan mendapatkan ijazah. Berdasarkan database akademik, pada tahap registrasi akademik, bagian pimpinan akan menampilkan laporan data mahasiswa. Pada bagian laporan nilai, pada tahap laporan nilai, bagian pimpinan akan menampilkan laporan IPK. Dan pada tahap kelulusan, bagian pimpinan akan menampilkan laporan lulusan. Proses bisnis yang ketiga yaitu kelulusan.
Saat pendaftaran wisuda dimulai, bagi mahasiswa yang bebas pembayaran akan langsung mengikuti wisuda. Sedangkan mahasiswa yang tidak bebas pembayaran harus mendaftar wisuda. Kemudian oleh BAAK data yang akan mengikuti wisuda dimasukkan ke dalam database akademik. Lalu BAAK akan mencetak transkrip nilai dan mencetak ijazah. Transkrip nilai dan ijazah ini akan diserahkan kepada mahasiswa setelah mahasiswa mengikuti wisuda. Lalu selanjutnya tahap pelaporan kelulusan. BAAK akan mencetak kartu alumni dan diserahkan kepada mahasiswa yang sudah lulus. Berdasarkan database akademik, pada tahap pendaftaran wisuda, bagian pimpinan akan menampilkan jumlah lulusan, dan pada tahap pelaporan kelulusan, bagian pimpinan akan menampilkan laporan wisuda. Selanjutnya ada arsitektur bisnis STP Sahid Jakarta. Berdasarkan gambar value chain yang ada, maka aktivitas-aktivitas yang terjadi di STP Sahid dibagi menjadi dua jenis aktivitas, yaitu yang pertama, aktivitas utama. Proses utama meliputi aktivitas dalam rangka mencapai tujuan organisasi, antara lain penerimaan mahasiswa baru, proses akademik, pengelepasan akademik, pengelolaan alumni, dan promosi, dan merubah pandangan masyarakat tentang perguruan tinggi vokasi. Yang kedua adalah aktivitas pendukung. Aktivitas pendukung yaitu manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, unit teknologi informasi, dan manajemen sarana dan prasarana. Di dalam arsitektur sistem informasi, terdapat dua arsitektur, yaitu arsitektur data dan arsitektur aplikasi. Arsitektur sistem informasi digunakan oleh STP Sahid Jakarta untuk mengetahui informasi-informasi yang terdapat di dalam STP Sahid Jakarta. Selanjutnya adalah arsitektur sistem informasi STP Sahid Jakarta. Berikut merupakan penjelasan realisasi entitas data dengan fungsi bisnis pada tiap proses yang ada. Yang pertama, asal sekolah memiliki calon mahasiswa, transkrip nilai, dan data calon mahasiswa yang diperlukan untuk melakukan seleksi. Selanjutnya, calon mahasiswa memiliki berbagai kelengkapan data serta nilai guna melakukan seleksi. Yang kedua adalah calon mahasiswa memiliki berbagai kelengkapan data serta nilai guna melakukan seleksi. Setelah lolos seleksi, mahasiswa baru diminta untuk melakukan registrasi. Mahasiswa yang sudah memiliki fakultasnya lalu mengisi data KRS yang berisi data mata kuliah yang akan diambil dan dosen pembimbingnya selama 1 semester. Lalu mata kuliah diajar oleh dosen dan diambil oleh mahasiswa yang nantinya memperoleh nilai dari hasil mahasiswa mengerjakan tugas akhir, UTS, UAS, kerja praktek, dan absen. Data nilai ini nantinya akan dimasukkan ke sistem untuk diolah. Dosen bertugas untuk mengajar mata kuliah dan membimbing mahasiswa dalam menempuh pendidikan. Selain itu, dosen bertugas untuk menilai hasil kerja mahasiswa yang nantinya diinput ke sistem untuk diolah. Selanjutnya, mahasiswa yang telah memenuhi syarat lulus, mereka mendaftar dan mengikuti wisuda. Setelah itu, mereka akan mendapatkan ijazah dan transkrip nilai yang sudah diinput dan diolah oleh sistem. Selanjutnya, yang terakhir yaitu mahasiswa yang sudah mengikuti wisuda akan mendapatkan kartu alumni yang di dalamnya berisi nama universitas, nama fakultas, dan jurusan. Pada arsitektur sistem informasi, bagian arsitektur aplikasi, STP Sahid Jakarta sebenarnya sudah memiliki beberapa sistem informasi seperti sistem informasi akademik, keuangan, pegawaian, dan e-learning. Tetapi karena sistem informasi tersebut
masih membatasi penggunanya dalam melakukan proses bisnis dan kurangnya perangkat teknologi, sistem informasi ini ditinggalkan oleh para stakeholder dan memilih untuk melakukan proses bisnisnya secara manual. Nah, berikut ini adalah kandidat aplikasi dan definisinya yang sudah kita rancang. Itu ada aplikasi pendaftaran yang mengelola data asal sekolah yang berisi data nilai calon mahasiswa untuk melakukan pengolahan data hasil seleksi. Selanjutnya ada aplikasi program KRS. Aplikasi ini adalah aplikasi yang mengelola data mahasiswa yang berisi data mahasiswa yang berupa NIM, KRS, fakultas, jurusan, dan sebagainya. Selanjutnya ada aplikasi e-learning. Aplikasi ini fungsinya untuk mengelola data mahasiswa yang berisi NIM, jurusan, fakultas, dan nilai-nilai mahasiswa yang didapatkan selama mengikuti perkuliahan, serta data dosen yang berisi nama dosen, kode dosen, dan lain-lain. Aplikasi terakhir adalah aplikasi kelulusan yang berguna untuk mengelola data wisuda yang berisi transkrip nilai, ijazah, serta digunakan untuk mencetak kartu alumni yang di dalamnya isinya adalah asal universitas, fakultas, jurusan, dan lain-lain. Selanjutnya penutup dari data-data yang sudah kita dapatkan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa sistem informasi yang ada di STP Syahid Jakarta ini belum maksimal digunakan oleh para stakeholder-nya karena masih membatasi para stakeholder dalam melakukan proses bisnis serta kurangnya teknologi. Itu menjadikan alasannya mengapa STP Syahid Jakarta melakukan proses bisnisnya secara manual. Pesan ini memiliki dampak positif, yaitu dapat menghemat biaya pengeluaran serta pemeliharaan. Tapi negatifnya itu informasi untuk mahasiswa dalam hal akademik dan kemahasiswaan terlambat, seperti untuk pembayaran semesteran, untuk pengumuman wisuda, dan lain-lain itu menjadi terlambat. Selanjutnya tingkat daya saing layanan itu menjadi rendah dan lambat dengan kampus lain yang sudah memanfaatkan informasi ini sebagai proses bisnis utamanya. Sekian presentasi kita. Bila ada salah kata dalam perkataan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.